Dokter Cantik Kesayangan Tuan Muda, episode 31. Kita ketemu orang tua kamu besok ya, ujar Ethan. Kedua tangannya ia lingkarkan di pinggang ramping Kimi, yang kini sedang memandangi sekeliling halaman restoran kekasihnya dari atas sana. Kimi tersentak saat deru nafas Ethan menerpa pipinya. Terlebih lagi ketika bibir tebal itu menyentuh pipinya berulang kali. Ya Tuhan, merinding disko bulu rumahku. Batin Kimi tidak fokus dengan ucapan Ethan baru saja. Sayang, bisik Ethan. Kimi hanya mampu berdeham singkat. Wanita itu sedang menetralisir debaran jantungnya yang kini meningkat pesat. Kamu tidak mendengarkan aku? Ethan semakin mempererat dekapannya dari belakang. Dagunya ia simpan di bahu Kimi. Ethan. Geli. Ucap Kimi terbata saat pria itu tidak henti-hentinya memainkan dagunya di bahu Kimi yang memang sedikit terbuka. Ethan terkekeh. Aku akan ke rumah kamu besok malam, ucap Ethan kembali. Kamu sudah siap kan? Sambungnya lagi seraya menegakkan badannya. Bagaimana denganmu? Kimi berbalik, menatap pria itu dengan jarak yang sangat dekat. Aku sudah siap lahir dan batin. Canda Ethan tersenyum tipis. Tangan mungil Kimi melayang di dada bidang pria itu berulang kali, menimbulkan suara. Bibirnya mengerucut kesal, membuat iman Ethan yang memang secuil itu goyah, hingga tak tahan untuk tidak mengecup daging lembut yang tampak begitu manis. Cup, cup, cup. 3 kali kecupan itu mendarat di bibir mungil Kimi, tanpa bisa Kimi elakkan. Sebab kedua tangan Ethan sedang menangkup kedua pipinya, hingga pria itu sangat leluasa melakukannya. Ethan. Apa sayang? Koda Ethan mengerlingkan matanya nakal. Jangan nakal. Kertak Kimi. Itu belum seberapa sayang. Gak boleh. Belum halal. Seru Kimi memutar badannya berjalan menuju ke sofa, mendaratkan bokongnya. Kaki dan tangannya terlipat, menatap tajam sang kekasih yang kini justru sedang tersenyum geli melihat kelakuannya yang begitu menggemaskan. Bagaimana dengan orang tuamu? Ini bukan hal yang mudah. Kimi kini berbicara dengan serius, namun dengan nada yang sedikit putus asa. Ethan memasukkan kedua tangannya di kantong celananya, memandang Kimi dari jarak beberapa langkah dengan gaya coolnya. Aku akan menemui orang tuamu dulu. Baru aku bereskan di orang tuaku. Yang terpenting orang tuamu dulu. Aku pikir ini akan cukup sulit. Tutur Kimi. Bukankah ini seru? Kita seperti sedang memerankan sebuah film, di mana untuk bersatu, kita harus melewati banyak rintangan. Tapi pada akhirnya mereka bersama dan hidup bahagia. Bagaimana jika drama itu sad ending? Tidak semua drama berakhir happy ending, Ethan. Protes Kimi. Sangat jelas jika wanita itu sedang gusar. Benar kata orang, jika kamu sudah mengenal cinta, kerumitan hidupmu berarti telah dimulai. Aku tahu, tapi aku yakin kita akan berakhir happy ending. Jawab Ethan santai memandang kekasihnya seraya tersenyum tipis. Aku tidak akan membiarkan lelaki lain memiliki kamu, Kimi. Kamu milikku seorang. Sekalipun harus melawan satu dunia, akan aku lakukan. Batin Ethan.
Inggit tengah merapikan barang-barangnya yang ia bawa dari rumahnya. Setelah tadi ia disambut heboh oleh mama mertua dan kakak iparnya, kini Inggit telah berada di dalam kamar suaminya si beruang kutub. Kamar dengan nuansa hitam putih, dengan aroma yang begitu maskulin di indera penciuman. Di dalam kamar itu bahkan telah tergantung foto mereka, yang begitu besar. Inggit sangat senang, karena keluarga suaminya begitu baik padanya, dan mereka juga ramah. Tidak seperti suaminya yang selalu berperan sebagai es balok. Usai semuanya rapi, Inggit membaringkan tubuhnya di tengah ranjang king size yang tersedia, menatap sekelilingnya. Tidak banyak barang yang terdapat di sana. Hanya ada satu lemari dari bahan kayu yang bentuknya unik, yang berukuran sedang. Dipenuhi dengan beberapa koleksi buku dan juga robot-robot, serta koleksi mobil-mobilan yang tampak begitu unik. Di tengahnya terdapat satu unit TV LED berukuran besar. Di dekat dinding kaca kamar itu dilengkapi dengan sofa panjang dan juga meja. Dia sangat rapi. Cicit Inggit, kemudian beranjak menatap foto pernikahan mereka. Wanita itu tersenyum kecil. Suamiku si beruang kutub. Iu. Inggit bergidik-geli setelah mengucapkan beberapa kata yang entah kenapa tiba-tiba saja lolos dari mulutnya. Inggit mempertajam pendengarannya. Masih mendengar gemercik air, pertanda suaminya masih berada di dalam kamar mandi dan tidak mendengarkan penuturan konyolnya baru saja. Malam harinya di meja makan. Rom, kamu dan Inggit akan berangkat besok ke Kota B. Oma menunggu kalian di sana untuk honeymoon. Ucap Rizka, Mama Romi, tanpa jeda. Tersenyum kecil melihat ekspresi anak dan menantunya yang terlihat begitu terkejut dengan wajah yang merona. Harus ya, Ma. Protes Romi, sedangkan Inggit hanya diam saja, memperhatikan orang-orang di sekelilingnya. Harus? Mau dibikin sambal kamu sama Oma kalau tidak ke sana. Lagian di sana kan ada villa. Jadi ya sekalian honeymoon. Bikinin cucu yang banyak buat Mama. Sendok di tangan Inggit seketika terlepas. Mendengar perkataan mama mertuanya yang begitu bersemangat tanpa tahu waktu dan tempat. Romi segera memberikan air putih kepada istrinya. Sekali ditubuhkan, air itu habis tak tersisa. Rizka tergeli, lalu mengusap punggung menantunya. Kenapa sayang? Goda wanita parubaya itu. Tidak apa-apa, Mah. Jawab Inggit tertunduk malu. Entah sudah semerah apa wajahnya sekarang. Rahma yang sedari tadi hanya diam makan, kini pun ikut tergagah geli dan langsung mendapatkan tatapan tajam dari Romi. Bukannya berhenti, wanita yang telah memiliki satu anak itu, justru makin gencar menggoda Romi seraya mempertemukan kedua jempolnya dengan alis yang naik turun. Lelaki itu hanya mendelik tak suka melanjutkan makannya. Kamu makan lagi ya? Kamu harus punya banyak tenaga untuk mengimbangi suami kamu. Tambah lagi Rizka, tiba-tiba masih mengelus punggung Kimi dengan wajah tersenyum mengejek. Mama, protes Romi menatap tak suka kepada sang mama. Apa Rom? Awas saja kalau kamu lama-lama buatin mama cucu. Mami potong masa depan kamu itu. Bodi sebesar, nyali ciut. Ejek Rizka. Rahma langsung melepaskan tawanya, sedangkan pasangan pengantin baru itu hanya bisa tertunduk. Dalam hati, Romi merutuki mulut lemas sang mama yang begitu frontal. Ingin rasanya ia punya kekuatan teleportasi agar bisa menghilang dari meja makan ini sekarang juga.
Rizka sengaja melakukan hal itu karena ia tahu jika anak dan menantunya itu belum melakukan ritual malam pertama mereka yang seharusnya. Untuk itu, Rizka sengaja memanas-manasi anaknya. Rizka mengerti, tidak mudah membuat keduanya bersatu sepenuhnya dalam waktu singkat. Jadi dia beserta Oma Romi akan melakukan berbagai hal untuk membuat mereka semakin dekat atau bersatu. Dan salah satunya adalah memberikan mereka waktu berdua untuk saling mengenal satu sama lain. Karena cinta bisa tumbuh perlahan seiring dengan kedekatan mereka. Bersambung. Sampai jumpa di episode 32. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.